Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menunjukkan bagaimana cara submit ke sistem OJS ya, ke jurnal, khususnya untuk para mahasiswa di prodi kami yang memiliki kewajiban untuk mensubmit artikel hasil penelitiannya sebagai syarat dari tugas atau karya akhir mahasiswa. Saya akan tunjukkan dari tahap awal ya, kita lihat. Nah, tempat untuk submit di program studi kita yaitu di Prodi PGSD Kampus Sumedang Universitas Pendidikan Indonesia, yaitu jurnalnya jurnal pena ilmiah ya. Jurnal ini memang sebetulnya semacam antologi ya, jadi kumpulan tulisan mahasiswa, tapi memang semuanya hasil penelitian. Hanya saja ini jurnalnya jurnal yang tidak terakreditasi karena isinya hanya dari satu instansi kita saja. Jadi tidak bisa untuk diakreditasi karena kalau akreditasi kan harus multi instansi ya. Nah, tapi ini juga sudah boleh atau layak untuk dikutip ya, karena memang artikel-artikel yang ditayangkan di sini adalah artikel-artikel hasil penelitian mahasiswa yang melalui proses pembimbingan. Nah, caranya yang pertama itu, langkah pertamanya adalah masuk dulu ke websitenya di journal.upi.edu/index.php/pena ilmiah _index atau sampai pena ilmiah juga bisa ya. Nah, kemudian yang belum registrasi harus melakukan registrasi dulu. Di sini sudah disediakan ada menu registrasi atau menu register ya. Kalau saya memang sudah registrasi sehingga di sini terlihat. Nah, yang belum ini diklik nanti registrasi atau register. Nah, kemudian di sini coba dilihat ada tanda yang diberikan bintang. Nah, ini yang paling wajib diisi ya, tanda bintang ini. Jadi kalau tanda yang ada tanda bintang ini tidak diisi, itu pasti tidak akan pernah berhasil registrasinya. Nah, jadi di sini mulai dari username, ada password, kemudian pengulangan password, validasi ini harus diklik ya untuk captcha. Kemudian ada first name, last name yang namanya ada 3, itu tidak perlu di satukan di sini tapi dibagi saja. Jadi ada nama pertama, nama kedua, nama ketiga, itu semuanya dibagi-bagi ya. Yang 2 nama sudah jelas first name last name. Nah, sementara yang namanya tunggal itu bisa mengetikkan atau memasukkan namanya 2 kali ya, misalnya nama saya Julia, nah jadi dimasukkan Julia. Nah, bisa seperti itu ya. Kemudian yang lain-lainnya ya, kalau mau diisi silahkan, lebih bagus mengisi afiliasi ya. Kalau mau diisi selain yang ada tanda bintang ini, yang paling pas adalah mengisi afiliasi karena nanti bisa dilihat ini dari mana instansinya. Nah, afiliasinya cukup dari Prodi PGSD Kampus Sumedang, itu cukup seperti itu. Yang lainnya silakan ada email, di sini juga ada konfirmasi emailnya. Nah, yang lainnya boleh dilewat. Kemudian kalau mau memasukkan negara silahkan, di sini ada ya, tinggal dipilih dari Indonesia. Kemudian untuk ini konfirmasi, boleh diklik konfirmasi supaya nanti dikirimkan email yang berisi username dan password ke email kalian masing-masing. Nah, jadi diklik saja misalnya konfirmasi. Kemudian untuk bahasa itu boleh sebetulnya dibiarkan saja. Kalau mau diisi bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, ini kan bawaannya sebetulnya bahasa Inggris kita settingnya, jadi ya sebaiknya diinggriskan saja. Kalau sistem kan lebih enak, sistem itu bahasa Inggris biasanya ya, atau ini dibiarkan saja boleh. Nah, untuk register S ini wajib diisi karena kalau tidak ini nanti bisa tidak ada menunya, tidak muncul kalau ketika mau submit.
Nah, yang wajib itu sebagai author ya. Jadi nanti registrasi ini harus diklik sebagai author. Yang reviewer tidak perlu. Nah ya, yang reader sudah bawaannya dibiarkan saja. Namun ini author wajib diklik, karena tanpa diklik ini berarti nanti tidak akan bisa untuk submit. Nah, tidak muncul ya, hanya sebagai pembaca saja. Nah, kalau sudah kemudian klik register. Nah, nanti biasanya ada email konfirmasi ke emailnya, itu diklik, diperiksa juga spam misalnya atau inboxnya. Nah, kalau tidak ada dan ternyata belum bisa untuk submit, kalau tidak ada email konfirmasi, maka boleh itu ngontak adminnya ya, atau ke pihak program studinya supaya nanti dibantu untuk diaktifasi. Nah, ini untuk bagian registrasi selesai ya, bagian pertama. Nah, harap diingat nanti untuk akun email dan passwordnya. Kemudian kalau sudah, nah nanti ada menu login ya. Kita boleh di sini biasanya ke home dulu, ya, ke home lagi, balik lagi. Nah, atau nanti kalau sudah ada konfirmasi boleh ke login ya, ke sini misalnya login. Nah, atau di sini juga di sebelah kanan disediakan. Nah, jadi silakan nanti login ya. Kita masuk ke sistemnya, login. Nah, karena kalian nanti misalnya sebagai author, maka yang tampil itu hanya ini saja, author ini di sini satu baris sampai ke sini ya, ini satu baris sampai ke sini. Nah, karena saya admin di sini jadi ada banyak di sini menunya. Nah, nanti kalau author ya yang muncul author saja. Nah, di sini memperlihatkan menu yang akan dipakainya ya, di sebelah kanan itu ada yang aktifnya, ada yang arsip atau yang new submission. Nah, kemudian diklik saja nanti new submission ya. Di sini new submission. Nah, untuk new submission ini kita coba lihat dulu tampilan new submissionnya seperti apa. Nah, ini ya. New submission di sini kita memperlihatkan ada step 1 start ya sampai 5. Nah, ini semuanya ini harus diikuti. Nanti harus diikuti ya. Kita masuk ke 5 tahapan ini perlahan-lahan. Nah, kita praktekkan, karena kalau sudah tahap 5 konfirmasi berarti sudah selesai. Nah, yang di sini nomor 1 itu untuk bahasa biarkan saja. Kemudian submission checklist. Nah, ini artinya harus diceklis semuanya ya. Jadi sebetulnya ini kalau submission checklist ini memastikan bahwa draft yang dibuat itu sudah sesuai dengan aturan jurnal ya, atau pedoman jurnal ini. Ini silakan diceklis saja semuanya. Komen untuk editornya boleh dikosongkan saja di sini ya. Nah, kita coba cek ya. Ini langkahnya seperti ini. Nah, kemudian yang lainnya biarkan saja. Kita masuk ke tahap kedua, save and continue. Nah, di sini tahap untuk mengupload ya, mengupload artikelnya. Nah, untuk mengupload artikel ini maka kita harus sudah menyiapkan sebelumnya, yaitu menyiapkan file artikel yang sudah di layout, karena di sini kepentingannya adalah untuk langsung diterbitkan ya, bukan untuk direview. Nah, jadi persiapkan artikel dalam bentuk PDF yang sudah di layout, sudah diedit, sudah dirapikan, dan tinggal dipublikasikan saja. Nah, di sini saya akan mencontohkan ya. Jadi kita sebetulnya menyiapkan 2 file kalau ingin mudah untuk pengisian berikutnya. Yang pertama PDF, yang kedua siapkan juga file Word-nya ya, file Word-nya supaya nanti untuk copy paste ke sini itu lebih gampang ya, jangan ngambil dari PDF untuk copy paste itu. Nah, kita contohkan di sini kita memilih file ya. Kita pilih, klik di sini. Ya, klik di sini. Nah, silakan dicari nanti. Di sini saya mencontohkan misalnya sampel submit ini ya. Dalam bentuk PDF. Saya sudah siapkan juga untuk Word-nya. Kita yang disubmit di sini adalah yang PDF-nya. Kemudian klik open ya. Nah, ini harus diklik upload. Nah, ini ada juga
yang lupa atau tidak tahu harus mengklik upload, nah nanti malah save and continue, nah itu justru filenya tidak terupload akhirnya, dan sehingga nanti tidak ada file yang akan diterbitkannya, jadi blank atau kosong. Makanya ini jangan lupa harus diklik dulu tombol uploadnya ya. Kita cek, kita klik di sini. Nah, ini ciri-cirinya kalau filenya sudah terupload dengan baik. Jadi original file name-nya tadi tetap ada di sini. Kemudian file name-nya ini sudah diberikan pengkodean atau nomor ID paper ya, ID paper oleh sistem. Nah, ini nomornya. Nah, ini yang paling gampang untuk mengidentifikasi paper kita nomor berapa. Nah, misalnya jadi ini 36872 gitu ya. Jadi nomor ini juga cukup sebetulnya. Nah, kalau sudah muncul baru kita masuk ke tahap yang ketiga. Nah, yang ketiga itu di sini ya. Jadi memasukkan metadata. Nah, save and continue berarti. Nah, untuk metadata ini untuk form language-nya ini nggak usah diganti-ganti ya. Untuk form language biarkan aja, biarkan saja. Nah, yang perlu kita antisipasi adalah ini ya. Jadi ini persis seperti tadi di registrasi, ada kolom nama yang berbintang-bintang. Nah, ini yang wajib diisinya. Jadi kalau kalian registrasi sebagai penulis pertama submit, maka yang muncul pertama di sini authors pertamanya ya nama kita yang submitnya ya, dan otomatis ada di sini karena tadi sesuai registrasi. Kemudian kalau ini sudah, ini sebenarnya punya kita, tidak perlu diedit lagi berarti ya, karena yang paling penting di sini adalah nama harus lengkap, dan jangan lupa penulisan nama itu jangan besar semua, jangan kecil semua. Jadi nama itu harus teratur di sistem itu, nama awal huruf besar atau huruf kapital. Nah, ini jangan lupa ya. Jadi kadang-kadang ada yang menginput nama itu namanya besar semua gitu kan, atau kecil semua. Nah, itu sebaiknya jangan demikian. Jadi diatur saja supaya nama itu huruf awalnya besar atau huruf kapital ya. Jadi silakan masukkan namanya di sini, yang ada bintang yang paling penting, dan emailnya, kemudian afiliasi ya boleh diisi. Nah, kemudian karena untuk skripsi itu, artikel hasil skripsi itu ada pembimbing, maka di sini harus memasukkan co-autornya atau penulis kedua dan seterusnya. Nah, penulis kedua dan seterusnya itu dimasukkan melalui tombol ini ya. Jadi ada add author. Nah, di sini kan autornya baru satu, maka selanjutnya kita coba masukkan add author, diklik di sini ya. Add author. Nah, berikutnya tadi nama kita sudah ada di sini. Nah, ini ada yang kedua sekarang. Maka masukkan siapa nama pembimbing ke satunya ya. Sama emailnya juga harus dimasukkan ya. Paling tidak yang ada bintangnya dimasukkan ya, paling tidak. Ya, kalau bagusnya sama afiliasi itu cukup. Nah, ini dimasukkan, kemudian karena ada dua tadi kan pembimbingnya, maka masukkan lagi add author lagi ya, add author lagi. Nah, yang lain-lainnya untuk bagian author cukup seperti itu ya. Yang penting ada 3 penulis sudah masuk semua dengan huruf awalnya kapital ya. Nah, kemudian berikutnya kita memasukkan ini bagian title and abstract. Nah, ini baru di sini copy paste dari paper kita. Ini saya contohkan ya, misalnya saya misalnya mau memasukkan dari artikel saya. Nah, maka kita coba untuk ini ya. Kita coba untuk copy paste. Nah, ini. Misalnya ini contoh ya, paper yang sudah saya siapkan, ini contoh saja. Nah, ini copy untuk bagian judul ya. Judulnya copy, makanya bagusnya bagusnya adalah menggunakan Word-nya disediakan. Nah, di sini juga harus diingat untuk title and abstract, untuk judul itu dituliskannya sama huruf
awalnya yang besar atau kapital, jangan besar semua karena nanti kaitannya ini dengan pengindekan di Google Scholar, supaya yang muncul itu di Google Scholar itu hurufnya seperti ini, jadi huruf awalnya yang besar. Kalau besar semua nanti untuk pengutipan kurang bagus ya. Jadi silakan diperiksa dulu judulnya supaya rapi dan tidak salah pengetikan, karena kalau salah dan sudah terindeks oleh Google Scholar nanti susah dibenerinnya, itu susah ya kalau sudah terindeks Google Scholar. Nah, artinya susahnya itu di Google Scholar-nya. Kalau sistemnya memang bisa direvisi ya, tapi kalau sudah terindeks di Google Scholar-nya susah. Nah, ini jangan lupa kalau kata-kata sambung tetap menggunakan huruf-huruf kecil ya. Jangan kapitalnya semua aja, tapi kan kita juga mesti melihat mana yang memang harus hurufnya kecil semua, atau kalau ada singkatan atau ada yang diabreviasi yaitu biasanya besar semua tidak apa-apa. Misalnya PBL, nah ya kalau PBL kan itu besar semua, itu tidak apa-apa ya. Tapi kalau untuk seperti ini ya itu disesuaikan saja ya, mana yang harus besar mana yang harus kecil huruf awalnya. Nah, kemudian berikutnya abstraknya juga di copy paste ke sini ya, kita cek. Nah, ini di copy, cukup isinya saja, jangan memasukkan dengan kata abstraknya. Nah, itu kadang-kadang ada yang memasukkan dengan kata abstraknya. Nah, itu tidak perlu dimasukkan karena nanti di sistem sudah ada kata abstrak itu ya. Nah, ini copy paste silakan. Nah, jadi masuk ke sini ya, kemudian dilanjutkan. Nah, di sini juga untuk abstrak yang dimasukkan itu cukup satu saja ya, cukup satu saja, jangan double bahasa. Atau kadang-kadang ada yang memasukkan bahasa Inggris masuk, bahasa Indonesia masuk. Cukup satu saja sesuai pedoman di jurnal pena ilmiah ya, cukup satu saja. Nah, kemudian yang berikutnya adalah menginput keyword. Nah, keyword ini harus diinput dan harus sesuai dengan perintahnya. Di sini masukkan keyword itu dan dipisahkan oleh semikolon atau titik koma. Nah, ini ya. Maka kita ke sini dulu, misalnya ini kita copy dulu ya, copy dulu. Kemudian kita masukkan ke sini, boleh semua dulu. Nah, baru setelah itu kita coba cek semuanya, kita pisahkan dengan titik koma, kita ganti ya. Nah, mulainya dari sini. Ini ganti pakai titik koma. Kemudian ini juga sama pakai titik koma ya, masukkan seperti ini hanya editing mudah ya. Nah, kalau ini kemudian kita cek. Nah, sampai terakhir tidak perlu pakai titik ya. Yang lainnya language ini udah tidak perlu diubah, biarkan saja ya. Jadi keyword sudah. Nah, berikutnya referensi, ini bagian yang sangat penting juga. Referensi ini yang akan menentukan nanti impact faktor untuk tulisan orang lain ya. Jadi kalau kita tidak menginput referensi atau daftar pustaka yang kita pakai, maka itu nanti tidak terdeteksi kalau kita itu mengutip orang lain. Begitupun sama pemilik artikelnya yang kita kutip, itu tidak akan muncul di Google Scholar, ini tidak akan bertambah. Nah, ini sebagai salah satu etika kita, maka di bagian ini referensi ya kita masukkan ya. Nah, ini kita coba bagian referensi. Ini kalau di Word kan tinggal copy saja, meskipun sudah pakai reference manager ya, harus di copy dari sini. Ini di blok saja semua, ini di blok semua. Nah, sampai sini. Kemudian masukkan. Nah, kalau sudah dimasukkan seperti ini, langsung di save and continue saja, karena ini tidak perlu di enter atau pakai spasi karena nanti sistem sudah mengatur sendiri ya. Nah, kita cek dulu ini metadata. Jadi dari nama semua sudah masuk. Pertama bagian nama ya harus sudah masuk, 3 penulis berarti kalau untuk skripsi. Kemudian title harus masuk sesuai dengan hurufnya yang dengan tata bahasa yang bagus. Kemudian abstrak juga masuk. Kemudian keyword masuk.
dan yang terakhir referensi. Nah, setelah ini baru kita save and continue. Nah, kita coba apa ini contoh kasus ya. Nanti kalau ada error seperti ini, nah ini dia memberitahukan di bawahnya. Nah, ini yang pertama apa errornya? Ternyata first name, last name, and email address untuk setiap author itu perlu dicantumkan. Nah, oh iya, karena tadi saya memasukkan kolom baru di sini ya, kolom baru. Nah ini, nah sementara ini karena saya hanya mencontohkan, jadi saya delete aja ya di sini. Kita delete supaya tidak perlu memasukkan. Nah ini sudah di delete, jadi cukup satu saja. Kita cek lagi ke bawah ya, jangan sampai ada yang hilang. Nah, oke, sudah, kita save and continue ya. Kalau tidak ada kasus seperti tadi, artinya sudah sesuai, maka tidak akan ada error-error ya biasanya. Kita langsung save and continue. Nah, di sini untuk step 4, di sini kan untuk upload supplementary files ya. Nah, supplementary files itu biasanya bisa semacam file pendukung, misalnya instrumen ya, atau hasil Turnitin. Nah, tapi kan kita sudah melalui proses itu, jadi di sini tidak perlu mengupload supplementary files. Jadi di sini boleh ditinggalkan. Ya, di sini khusus tahap 4 untuk artikel hasil skripsi ini boleh ditinggalkan. Ya, nah, jadi langsung saja save and continue saja. Nah, tahap terakhir adalah tahap konfirmasi. Ini di tahap konfirmasi ini, maka kita harus mengklik finish submission. Nah, di sini sudah ada file name-nya ya. Ini kemudian untuk ID-nya yang ini. Nah, ini kita sudah dikasih ID 81836. Ya, kita coba klik ini tahap terakhir untuk submission. Kita klik finish submission. Ya, kita tunggu. Kalau jaringannya bagus itu cepat. Nah ini kalau sudah ada submission complete seperti ini, berarti ini sudah berhasil tersubmit. Nah, tinggal kita bisa melihat hasilnya, bisa melalui user home atau bisa juga melalui active submissions. Nah, kita cek di sini, klik active submissions. Nah, ini yang barusan ya, yang paling bawah. Nah, ini. Jadi meskipun di sini di sistem tulisannya besar semua, tapi nanti hasilnya ketika dipublikasikan sesuai yang kita input ya. Nah, ini artinya ini bisa diklik, ini bisa diklik. Ini awaiting assignment itu nanti perlu dikelola oleh editor ya selanjutnya. Nah, ini kan hasilnya seperti ini. Jadi ini bukti. Nah, kalau perlu bukti bahwa kita sudah submit ke Jurnal Pena Ilmiah, maka halaman inilah yang kita print screen ya, atau di save as ke PDF. Nah, di sini sudah lengkap sampai referensinya masuk ya. Jadi ini bisa jadi bukti. Jadi kalau kita cek ini untuk autorsnya nanti ada 3 orang di sini, kemudian title sudah ada, original filenya ada, kemudian ini sudah ada di sini, artinya sudah terupload. Ini bukti tanggalnya ya, kemudian metadatanya, nama autor nanti ada 3 di sini berarti, kemudian judul sudah masuk, abstrak sudah masuk, keyword sudah masuk, dan referensi sudah masuk. Nah, selanjutnya ini bisa kalau yang browsernya mendukung tinggal Ctrl P aja ya. Nah, misalnya bisa begini, Ctrl P, kita cek apakah ini bagus. Nanti kalau di save misalnya ya, ini save as PDF. Ini sebagai bukti. Nah, ini kan, ini seperti ini sudah bisa di save as. Misalnya ini cek dulu ukurannya A4 ya, skalanya default aja misalnya. Nah, ini ya skalanya. Oke, kita save. Nah, ini save. Nah, itu sudah selesai ya, sudah
ada buktinya. Nah, sudah masuk ke folder downloadan. Nah, ini saya kira sampai sini sudah cukup. Jadi bagaimana cara submit ke Jurnal Pena Ilmiah itu cukup seperti ini saja. Yang penting melalui sampai 5 tahapan dan dikonfirmasi selesai, kemudian buktinya nanti kalau diminta ya perlihatkan bukti yang tadi ya. Nah, ini sudah selesai sampai sini. Kemudian kalau sudah selesai itu bisa log out ya. Jadi jangan lupa kalau sudah selesai dari sistem itu untuk log out. Nah, kemudian nanti kalau mau masuk lagi ada perbaikan atau ada apa ya tinggal login lagi ya. Nah, saya kira itu saja untuk tutorialnya bagaimana cara submit ke Jurnal Pena Ilmiah. Dan cara submit ini juga berlaku untuk jurnal-jurnal lainnya ya selain Jurnal Pena Ilmiah yang memang menggunakan sistemnya sama dengan sistem Jurnal Pena Ilmiah, yaitu OJS ya. Khususnya OJS 2 ini seperti ini. Demikian untuk tutorial kali ini ya. Ini terkait dengan cara submit cara submit ke Jurnal Pena Ilmiah di program studi kami, yaitu program studi PGSD Kampus Sumedang Universitas Pendidikan Indonesia. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.